Hal-hal di Tongfu belum menyebar. Di atas langit di sisi kota anak-anak, dua sosok seperti pita, melewati langit dengan kecepatan luar biasa. Kedua sosok ini adalah Qin Yichen dan Lei Yunyu. Namun, Qin Yichen tampaknya sengaja menutupi identitasnya. Dia tidak terbang sendiri, tetapi duduk di pundak bibi dengan yang terakhir menggendongnya. Kemana kita akan pergi selanjutnya? Lei Yunyu juga mau tidak mau bertanya di bawah terbang seperti itu. Awalnya, dia mengira Qin Yichen ingin keluar dari tanah berdarah melalui kata-kata. Dalam hal ini, dia bisa menghindari pertemuan dengan pusat kekuatan teratas keluarga kekaisaran. Tetapi sekarang tampaknya dia telah meremehkan kemampuan orang ini untuk menimbulkan masalah. Baru saja memasuki tanah darah, orang ini memenggal dan membunuh Penatua Agung, salah satu keluarga paling puas dari klan darah, dan dia tidak memberikan wajah sedikit pun di hadapan patriark tua klan darah. Sejujurnya, pengorbanan darah adalah ras yang hanya mengerti cara jahat. Ini hanya untuk menyinggung keluarga berdarah. Tidak ada keraguan bahwa Blood Mantian pasti akan melaporkan kejadian hari ini kepada kekuatan klan berdarah. Ketika saatnya tiba, apalagi melalui tanah darah, saya khawatir area yang luas ini tidak memiliki tempat persembunyian mereka jadi. Ambillah, Qin Yichen dengan ringan berkata. Nadanya sangat halus. Sepertinya apa yang terjadi sebelumnya hanyalah masalah sepele, dan itu tidak mempengaruhi suasana hatinya. Menjemput. Lei Yun sedikit membeku, dan saat dia hendak menanyakan sesuatu, orang di sekitarnya sudah menghadap ke bawah. Itu, Bung, ras manusia. Tanda seru. Melihat banyak siluet di sebuah desa kecil di bawah, wajah Lei Yunyu tiba-tiba berubah, dan sentuhan ekspresi muram juga naik ke wajahnya yang cantik. Apa yang membuat Lei Yunyu semakin terkejut adalah bahwa ras manusia di bawah tidak panik karena kedatangan mereka. Tetapi dengan jatuhnya Qin Yichen, ada sorak-sorai di pondok itu. Sekelompok besar ras manusia berkumpul di sekitar Qin Yichen. Dan pria yang tampaknya sangat bangga dengan raksasa puncak ini, ketika dia menghadapi ras manusia ini, dia tidak memiliki sedikit rak, dan bahkan berbicara dengan mereka tentang hal-hal umum. Setelah sedikit ragu, gigi Yin Lei Yun menggigit sedikit, dan sosoknya jatuh ke bawah. Namun, untuk kedatangannya, pembangkit tenaga manusia itu sangat waspada. Ketika mereka baru saja jatuh, beberapa pembangkit tenaga human race di matanya yang hampir sepele semut ternyata dikelilingi oleh senjata. Jangan panik, dia temanku. Melihat Lei Yunyu yang sedikit malu, Qin Yichen tersenyum. Setelah mendengar kalimat ini, banyak pembangkit tenaga human race di desa Qianlong baru saja membuka jalan. Di antara mereka, beberapa wanita human race datang dan berbicara dengan lembut kepada Lei Yunyu. Mungkin karena pengaruh Qin Yichen, Lei Yunyu tidak sedingin biasanya, dan dia tidak terlalu menentang pembicaraan para wanita ras manusia ini. Dalam percakapan ini, Lei Yunyu mengetahui bahwa ras manusia di sini tampaknya berbeda dari budak ras manusia yang dia temui. Tidak hanya kekuatan mereka lebih kuat dari budak itu, mereka juga memiliki vitalitas budak dan jatah itu. Orang ini, apakah kamu ingin mengambil ras manusia ini? Melihat ras manusia yang sangat bahagia untuk setiap orang, Lei Yun tidak bisa tidak menebak. Meskipun keluarga monster guntur tidak perlu memakan ras manusia mentah, dia tidak keberatan dengan ras ini. Tetapi dia juga tahu betapa istimewanya ras manusia di benua 10.000 etnis. Berjalan terlalu dekat dengan mereka adalah hal yang sangat berbahaya. Dan, di benua 10.000 benua, tidak ada kekurangan pasukan yang saling bertarung. Dan berita tentang lawan mereka yang melindungi ras manusia tiba-tiba keluar. Kemudian, mereka mampu memenangkan sekutu yang kuat. Ada banyak ras yang awalnya tidak menyukai ras manusia, tetapi untuk menghindarinya, mereka harus berurusan dengan beberapa jatah ras manusia dengan tangan yang kejam untuk menunjukkan posisi mereka. Tentu saja, kekuatan seperti itu umumnya adalah mereka yang tidak berpengaruh atau pengaruh tingkat ketiga. Seperti kekuatan yang lebih kuat, mereka jarang mempengaruhi situasi pertempuran karena fitnah ini. Namun, bahkan jika mereka sekuat aliansi monster guntur, atau bahkan keluarga kerajaan jahat besar, mereka tidak berani melindungi ras manusia secara terbuka. Saat ini, sikap Qin Yichen, jika dilihat oleh orang luar, saya khawatir ini juga akan menjadi masalah bagi leluhur tua iblis guntur. Dikelilingi oleh banyak pembangkit tenaga human race, Lei Yunyu juga menikmati rasa hormat dari hati human race untuk pertama kalinya. Di bawah sambutan hangat dari para wanita ras manusia ini, Lei Yunyu juga secara bertahap melepaskan hatinya dan mulai berkomunikasi. Mungkin Lei Yunyu tidak melihatnya. Ketika dia berkomunikasi dengan para wanita ras manusia itu, Qin Yichen melihat ke arah matanya. Tetapi itu sedikit lebih emosional daripada yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Pada malam hari, selain pembangkit tenaga listrik human race yang berdiri di luar untuk berpatroli, banyak human race juga kembali ke akomodasi mereka. Di sebuah ruangan, dua sosok duduk berhadapan. Sepertinya kamu cukup senang dengan mereka. Melihat kecantikan di depannya, Qin Yichen juga berkata ringan sambil tersenyum. Lei Yunyu tidak menjawab. Tatapannya menatap langsung ke mata Qin Yichen. Tetapi di matanya, ada sentuhan kerumitan. Bagaimana? Dengan tatapan ini,
Qin Yichen mengira ada sesuatu di wajahnya. Dia tidak bisa membantu tetapi menyentuh pipinya, dan kemudian bertanya. Aku juga melihatmu seperti ini untuk pertama kalinya. Lei Yunyu sepertinya ingin mengatakan sesuatu. Tetapi setelah ragu-ragu untuk beberapa saat, dia menelan kembali kata-kata itu dan bertanya dengan lembut. Apakah kamu berencana untuk mengambil ras manusia ini? Yah, aku berjanji pada mereka. Qin Yichen mengangguk, berkata. Namun, kita sekarang semua tentang melindungi diri kita sendiri. Apa yang Anda katakan di depan patriark berdarah tua pasti sudah sampai ke telinga keluarga berdarah itu. Lei Yunyu menggelengkan kepalanya, mendesah pelan. Saya khawatir pembangkit tenaga listrik klan berdarah telah mendatangi kita sekarang. Tenang, selama pembangkit tenaga listrik teratas tidak ada di sini, aku yakin. Qin Yichen mengangguk, tertawa. Dia secara alami tahu konsekuensi menyinggung klan berdarah, dan mengambil ras manusia ini akan lebih sulit. Namun, apa yang dia putuskan tidak akan pernah berakhir karena kesulitan ini. Melihat sikap Qin Yichen seperti ini, Lei Yunyu tidak tahu bagaimana membicarakannya, tetapi dia tahu bahwa mereka mungkin akan melalui jalan yang sulit lagi. Dengan darah keluarga, tidak mungkin menyerah begitu saja. Setelah mengkonfirmasi sikap Qin Yichen, Lei Yunyu tidak banyak bicara. Dia tahu bahwa dia tidak bisa membiarkan yang terakhir berubah pikiran. Setelah melihat Qin Yichen dengan penuh arti, Lei Yunyu juga perlahan keluar dari ruangan. Gadis kecil ini sepertinya melihat siapa aku. Melihat pensiunan Lei Yunyu, Qin Yichen hanya bisa menghela nafas. Perilaku yang sangat intim dengan ras manusia. Semua orang dapat melihat beberapa hal yang tidak biasa. Bahkan lebih bagaimana. Atau wanita cerdas seperti Lei Yunyu. Namun, dia sama sekali tidak berkamuflase di depan Lei Yunyu. Dan itu sudah pasti. Meskipun ini agak berisiko, jika yang terakhir masih mendukungnya setelah menebak, maka untuk ras manusia, akan menjadi sekutu yang kuat dan kuat.